Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bang. Nah, pada segmen kali ini kita kedatangan tamu nih dari Jakarta. Namanya Bang Anis. Apa kabar Bang Anis? Baik. Apa kabar Bang Anis? Baik. Nah, kita edukasi kali ini dan ngobrolasi kali ini bertema tentang trip organizer atau open trip, circus dan sebagainya. Nah, kita udah kedatangan Bang Anis. Bang Anis ini juga punya salah satu trip organizer, Bang ya? Ya, benar. Namanya apa tuh Bang? Senjakarta. Senjakarta. Instagramnya nanti bisa dilihat di bawah link. Dan Bang Anis kalau nggak salah punya YouTube baru nih Bang. Ya. Bisa sekalian kali promosi Bang. Ya, kalau YouTube baru gua sih menceritakan kisah pendakian juga sih ya. Itu namanya itu Deskripsi and Go. Nanti kita dicantumin juga di bawah. Nah, untuk kali ini nih Bang, kan Bang Anis ini punya trip organizer ya. Itu udah terbentuk dari tahun berapa sih Bang? Wah, itu sih berbentuk nama itu dari tahun 2000-an lah ya. Gua lupa itu tahun 2000 berapa. Dan mulai Senjakarta ada open trip itu di 2016. 2016, berarti sekitar sekarang udah 4 tahunan ya? 4 tahun. Awalnya Senjakarta itu bukan pendakian. Oh, kayak komunitas Bang, gimana? Gua dulu itu punya, dulu masih zamannya distro ya. Itu dulu gua punya band Jakarta itu dulu distro. Nah, itu dari distro bisa ke trip organizer gimana itu Bang? Jadi waktu pendakian itu selalu nama bawa Senjakarta. Dan di 2016 keluarlah bendera Senjakarta yang gue buatkan logo dari teman-teman juga. Udah nih, mendingan lu bikin pendakian pakai Senjakarta open trip. Akhirnya gue buatlah itu. Berarti logo yang pertama ini sampai sekarang masih pakai ya? Masih pakai. Oh, gitu. Oke. Nah Bang, untuk open trip nih, open trip pertama kali nih, lu ke Gunung mana gitu Bang? Pertama kali itu ke Cermek lewat Apuy. Wah, mantap juga ya pertama kali open trip langsung ke Cermek. Itu berapa orang tuh? 17. Wah lumayan, berarti satu elok ya? Satu elok. Satu long ya. Pada waktu di itu apa trip Cermek itu apa tuh kesan pertama itu? Pengalamannya Kalau juga. kesan pertama, memang gua sebelum gua punya open trip memang udah bawa orang juga. Tapi memang gua nggak mengibarkan nama Senjakarta Pada saat karena itu? pada saat itu soalnya logonya itu belum ada. Oh iya. Logo belum ada. Tuh. Jadinya pas pendakian Cermek ya, kalau gua memang dari awal tahun 2000 ya itu memang sering bawa orang. Jadi ya biasa-biasa aja. Tapi dengan gua punya open trip waktu 2016, gua bawa dengan orang 17 orang ini, memang agak pertama sih agak sulitnya mengatur orang ya. Awalnya harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti itu. Itu jadi ya awal kesulitan sih itu aja untuk ngatur. Ini yang awal-awal ya. Awal-awal. Itu aja sih. Terus pengalaman apa yang didapat tuh pada waktu itu? Pengalaman sih untuk bawa orang ya lebih bertanggung jawab aja sih. Itu lebih bertanggung jawab kepada yang kita juga belum kenal, dan kita juga harus tahu fisiknya orang ini kuatnya gimana ya. Terus dan satu hal lagi ya, kebersamaan itu, dan gua punya tim juga, tapi masih tim cabutan waktu itu. Oh belum tim tetap. Belum tetap, ya. jadi Masih bongkar pasang. masih ya? bongkar pasang. Tuh, jadi ya kesan-kesannya gua sih itu aja sih, nggak ada masalah sih gitu. Nah Bang, untuk saat ini di trip organizer ini Abang, tripmu ada berapa tim tuh Bang? Ada empat. Dan itu di 4 orang itu untuk ngatur kendaraan trip itu? Ya, kalau gua memang sebelum ini ada open trip, gua udah punya relasi teman-teman yang kayak semacam travel,
dan gua punya link dari gunung ke gunung. Sebelum itu udah ada, jadi gua tinggal menjalani aja. Setiap gua mau ke gunung ini, gua tinggal telepon pihak sana. Oh gitu. Gunung Selamat itu, tinggal telepon, gua mau datang ke sana sekitar sekian orang, ya kan? Udah, gitu aja sih. Nah, Gua kalau untuk private atau juga ada? ada. Oh ada. Kalau untuk privat, ya sekarang gini aja, kalau untuk privat memang biaya sama open trip tuh beda Iya, sih. lebih mahal ya. Lebih mahal pastinya. Dan pelayanan juga Wah spesial kalau privat, Full ya. full, Include semua. full. Lu nggak punya apa-apa, lu cuma bawa baju doang, ya gue udah Bawa siapin. Enak kan kayak gitu. Bisa. Nah, Bang, kan banyak nih yang mungkin banyak yang belum tahu atau mungkin banyak yang bertanya-tanya nih. Bang, itu bedanya private, open trip sama circus itu apa sih, Bang? Banyak banget yang nanya. Itu apa Nah. sih, Bang, perbedaannya, Bang? Perbedaannya Ah, privat, nih gue privat dulu nih ya. Iya, betul. Untuk privat, memang itu nggak dipublikasiin ke player. Oh, iya. Jadi semacam orang yang nggak kenal sama kita dan dia minta mendampingi untuk ke suatu tempat itu. Jadi kalau dibilang biayanya itu lebih mahal karena fasilitas privat itu lebih dari semuanya, mau itu SB, keril, itu udah tinggal ini aja. Berarti baru tinggal dibawa alat pribadi ya. Alat pribadi aja. Alat pribadinya semacam lu nggak punya, bang gua nggak punya sepatu, gua ada. Tapi dengan ya itulah privat biayanya itu lebih mahal. Karena dia lebih pribadinya itu lebih ke Lebih pakaian aja ya. Nah iya. Dan kalau kebanyakan privat ini, kebanyakan dari kawan-kawan semua, arti kata, nih, lu mau pergi ke gunung, lu ngajak temen lu nih 6 orang, dan lu milih komunitas gua Jakarta. Bang, gua mau ke gunung ini. Ya udah, lu mau privat apa mau open trip? Kalau mau open trip, gua mesti maksimal 15 dengan sampai 17 orang. Oh iya. Gitu. Nah, perbedaannya kalau untuk privat itu seperti itu. Kalau open trip, ya lu SB bawa. Jadi kalau open trip ini kita menyediakan tenda, logistik semua, makan ya nggak ada bedanya dengan privat. Tetapi kalau open trip itu lebih, kalau dibilang ada sedang gitu ya, tinggi, menu makanannya gitu. Jadi kalau open trip seperti itu. Nah, kalau untuk serkos, ya serkos pasti yang nonton juga udah tahu kali ya. Kebanyakan ada yang belum tahu. Belum ada yang tahu juga. Banyak Oh, makanya lu nanya sama gue gitu. Iya. Oh, kalau serkos itu apa sih bedanya open trip? serkos itu sih cuma perbedaannya sama. Gini loh. Serkos itu kalau bahasa kasar ini, lu cuma transport aja. Oh, Tapi betul. lu bawa barang pribadi, mau tenda itu semua lu, yuk kita sama-sama. Berarti bisa disebut itu kayak nebeng transport atau jalan bareng. Nah, Ya. itu, Oh, gitu ya. itu aja sih. Kalau untuk gua ya, Iya. mungkin ada kata-kata gua yang salah gitu kan. Ya menurut, kan beda-beda pandangan orang. Iya. Kalau gua punya open trip, ya seperti itu. Gitu. Iya, soalnya yang saya lihat juga sekarang banyak yang menyerupai serkos, menyerupai open trip nih. Nah, Harga murah tapi ada nyediain tenda. Nah, menurut abang gimana tuh, Bang? Bagi abang itu kira-kira harga bullshit. murah itu terus nyediain tenda itu? Bullshit. Kalau gini loh, serkos, tapi tenda udah disediain. Iya. Lu berapa orang? Gitu dulu. Iya. Kalau misalkan serkos udah menyediakan tenda sama makan, pasti maksimal peserta itu lebih dari 30 atau 30. Ya kalau dikit nggak mungkin nutup ya. Nggak mungkin. Iya. Belum pembiayaan dari transport lah, ya kan? Gitu. Kalau serkos tenda udah tersedia, makan udah tersedia, wah itu gila banget. Gua kalau kayak gitu sih, ya gua nitip aja, ya kan? Kalau peserta gua nitip di situ deh, kan? Lempar lah. Lempar itu kayak gitu. Nah, kalau menurut Bang Anis nih, kira-kira bukannya maaf ya, bukannya kita mau ngerendahin atau mau ngejatuhin, kira-kira etis nggak sih? Maksudnya ada orang bikin serkos, tapi dengan include open trip itu kira-kira etis nggak sih untuk kayak kita organizer lain kan, ibaratnya kayak
Pasti ya kayak ngerusak harga ya gitu ya. Ya, kalau untuk ngerusak harga ya memang pastilah ya. Kasihan yang komunitas yang udah ternama, yang bener-bener dia ini udah ada prosedurnya. Ya, udah tertata lah. Nah, kalau lu ngikut dengan sirkus kayak gitu, lu harus tanda tanya dulu. Lu kenal sama orangnya enggak? Oh berarti harus tahu profilnya ya. Nah, kalau lu nggak kenal terus lu tergiur dengan kemurahan sekarang, mana ada sih yang murah? Gitu kan? Lu naik gunung dengan budget murah bisa, tapi bawa kendaraan sendiri. Gitulah ya hitungannya. Tetapi kalau lu sirkus udah termasuk tenda, yang lainnya lu harus tanya aja sih. Menurut gua lu tanya dulu sama orangnya dan lu kopdar dulu. Ketemu sama orangnya, jelas nggak gitu. Nah bang, saya mau nanya nih bang Nis, abang bawa peserta paling banyak berapa open trip? Gila, gua dulu paling banyak Tahun itu berapa? 50. Itu tahun berapa? Wah, ini berapa itu ya? 50 orang. 50 orang. Gimana nggak tahu ya bang? Itu. Big bus berarti ya. Itu gede cuy. Iya pakai Oh, baby gede. bus atau mobil TNI. Ini Berarti mobil TNI dua dong. mobilnya ini gua 2. Itu kalangan orang. Dulu, jadi gini. Dulu gua salah satu ikut komunitas bola. Adalah Liga Italia. Oh. Kan? Itu ya gua nggak bisa gue sebutin karena gue udah cabut. Fans fanatik dulu seperti fans Dulu fanatik. gue punya komunitas itu. Dan dari gua nongkrong di Bulungan itu ada salah satu kawan gua mau pindah ke gunung awal pertama. Akhirnya banyak peminatnya 50 orang. Itu tim gue juga tembakan 15 cabutan. Bawa 50 orang itu nggak segampang apa yang kita pikirkan. Memang kalau dilihat gampang, ternyata kalau sudah di tempat itu payah. Karena ngaturnya. Karena ya itu satu, fisik nggak ada yang tahu. Jadi gua 50 orang itu gua kapok. Dan mulai saat itu nggak mau ya di atas Nggak mau 50. Akhirnya gua turun 30. Pada saat itu aku komunikasi gimana tuh? Pakai HT apa? Oh pakai HT gua. Pakai HT. Pakai HT. Tanpa HT segitu banyak orangnya. Wah, nggak bakal bisa. Nah, itu dia penting HT kalau buat. Ya kalau untuk HT itu sih nomor 1 menurut gua buat koordinasi di saat kita itu udah di posisi di gunung, entah itu udah di trek atau di puncaknya gitu. Tapi lebih bagus lagi ya koordinasi itu detailnya itu ada di base camp. Ya. Itu aja. briefing lah ya. Briefing lah itu. Pada saat itu 50 orang. Itu open trip apa sirkus? Itu sih sebenarnya bisa dibilang sirkus open trip. Jadi Campur. Jadi kalau dibilang udah ada pembiayaan untuk satu orang sekian, tetapi rata-rata orang ngasih banyak lebih. Ini bang, gua sih ini klip ini segini, udah pegang gitu. Berarti sirkus berapa persen, open trip berapa persen tuh? Misalnya 80-20 berapa gitu. Ya, gua nggak bisa sebutin sih gua, kan? Karena gini, kalau open trip gua itu terbilang mahal. Enggak, tadi seharusnya bukan itu apa kayak pesertanya nih. Peserta sirkus berapa persen, peserta open trip berapa persen jumlahnya. Oh ya paling perbanding lah ya 60-40 lah. Oh berarti banyakkan sirkusnya ya. Banyak sirkusnya. Tuh. Masih mending lah ya kalau banyak sirkusnya daripada open tripnya ya. Terus pada saat itu lagi mana tuh? 50 orang. Putri. Mantap pasti. Tapi untungnya nggak ada Cibodas ya. Itu lintas Cibodas cuy. Oh lintas. Lintas Berarti Cibodas. mobil truk TNI-nya jemput di Putri, terus pulangnya jemput di Cibodas. Iya. Lintas itu. Itu parah. Makanya gua kapok. Karena parahnya kenapa? Itu kita ngatur yang harusnya kita udah manage waktu jam 7 jam 8 udah sampai semua, ini enggak. Sampai gue balik lagi turun ke pos 3, bawain carrier-nya, naik ke atas, gua turun lagi, gua naik itu sampai berkali-kali gua kayak gitu. Oh itu jam Sampai kuat-kuat itu jam setengah 1, jam 1 lah. Itu malam. Jemput yang nggak kuat-kuat itu. Iya. Banyak yang terlantar. Oh dari situ pengalaman tuh ya. Pengalaman Nggak bakal jadi
gua nggak mungkin gua bawa seperti kayak gitu lagi. Ibaratnya ya lebih baik bawa sedikit tapi aman lah ya. Aman gitu. Bang, kan gue lihat kan dari tahun lalu banyak nih bang kasus penipuan open trip. Nah, itu cara menyikapinya gimana bang? Kalau untuk menyikapi sih gimana ya? Kalau dibilang menyikapi itu ya harus ya. Jadi gini, kalau kemarin kasus yang open trip bodong ini gitu ya. Yang di Rinjani ya? Ya, untuk di Rinjani ada beberapa lah gitu Ya. kan. Nah, ada salah satu juga kan peserta gua ada salah satu ngikut di trip itu. Mantan peserta. Mantan peserta. Nah, Oh. jadi kalau untuk menyikapi ya kita menyikapi sih dengan sadarnya kita sih sebenarnya. Sadaran ya. Ya, kesadaran kita aja. Ya kita bisa ketipu dengan open trip bodong ini. Kenapa? Gitu. Oh, apa sebabnya? Apa sebabnya? Gitu kan. Dan satu lagi kita ngeliat yang pertama tadi gue bilang profil dulu. Kita ada namanya kopdar. Kita kan belum tahu open trip ini, ya kan? Kalau udah beberapa kali naik sama open trip ini, bolehlah kita percaya. Itu dengan bahasanya itu ya tanggung jawabnya aja. Kalau kita ini kena penipuan, misalkan gua, ya kalau gua menyikapi, ya berarti memang gua sendiri yang salah, gua kurang teliti dengan gua ikut open trip ini, karena gua tergiur dengan kemurahan. Ya lu bayangin misalkan Rinjani sekian biayanya, masuk akal kan? Enggak kan? Itu makanya menyikapi seperti itu aja. Nah, selain dari kasus penipuan, ada juga tuh bang kayak sempat terlantarkan terus travel bodong. Nah itu biasa nanti ke open trip lain gimana tuh? Oh, kalau untuk pengaruh open trip yang lain ya, Pengaruhnya. gini ya. Sebenarnya sekarang ini orang-orang udah pintar sih. Mana ini yang benar open trip, apa enggak? Gitu. Kalau untuk imbasnya, gua juga punya open trip, ya ada. Gitu. Jadi begini loh. Pertanyaan untuk mereka pasti adanya ke kita, bang. Tapi bener kan? Gitu. Oh iya. Bener nggak? Nih, Meyakini lah ya. iya. Dengan biaya segini emang cukup. Hmm. Itu pasti kita nyatakan seperti itu. Ada imbasnya, memang. Pasti ada imbasnya. Berarti pertanyaan ke oknum open trip itu berimbas, pertanyaan itu kembali ke Ke kita, Ke kita. yang kita punya open trip, Iya, iya. gitu. Jadinya ya kita dengan kasih pemahaman untuk peserta yang mau ikut di open trip kita, jadi biar dia lebih jelas gitu. Nah bang, bedanya open trip abang sama yang lain tuh spesialnya buat peserta Wah, yang bikin beda? ya mungkin. gue beda banget sih sebenarnya kalau open trip gue. Rata-rata gue dari 40 coy peserta gue ya. Mungkin kalau open trip lain itu di bawah 30, ya di bawah 35 lah. Kalau gue peserta gue, lu bisa lihat di IG Senjakarta, lu lihat profil Senjakarta itu pasti di atas 40. Oh berarti Bang Anis ini open tripnya spesialis tua nih. Orang ya namanya senja, ya kan? Iya sih. Ya, Namanya senja. namanya senja gitu kan. Itu jadinya peserta gue kebanyakan ya orang tua. Tapi itu mayoritas ya. Tapi kan nggak tutup kemungkinan yang muda juga bisa. Oh boleh, gua boleh banget gitu. Misalkan ada beberapa waktu itu di bawah umur 17. Waktu itu gua pergi ke Laut. Itu di umur 17 nggak boleh kan? Iya, karena ada peraturannya. Nah di situ mereka meyakinkan gua, bang, emang bisa? Bisa. Yang penting lu punya kartu keluarga, terus lu tertulis secara lisan sama orang tua lu bahwa itu diizinin. Kalau nggak itu, lu nggak bisa naik gunung. Itu Bagus tuh. ya memang harus kayak gitu nah sebenarnya. Izin orang tua ya. Iya harus. Nah, satu lagi nih, kebanyakan juga kan ya, banyak bermunculan open trip baru nih, ya kan ya. Banyak kalau gue lihat jujur banyak banget. Nah, kira-kira nih Bang, penting gak sih open trip itu kita perlu ilmu
Nah, yang tahu gue nih kebanyakan open trip baru ini ya mungkin ya mereka asal dan sekali dua kali mungkin masih lancar nih jalannya, tapi seandainya mereka mendapatkan sebuah trouble atau problem dan mereka nggak mau kali ilmu, pasti berantakan dan kebanyakan pasti hilang. Gini, kita punya open trip, gua nih sebagai penyelenggara open trip, dasarnya pelajaran itu ada. Caranya gimana ini lu nanti tersesat, gimana caranya lu nanti ini lu melihat kondisi orang lain kuat atau enggak, itu lu pelajarannya semua. Jadi gini, open trip yang gue lihat orang 2 kali naik gunung 3 kali nih bisa bikin open trip gitu. Tapi kan harus pertanyaannya dalam atas dasarnya lu bisa apa. Karena mendaki itu bukan asal mendaki, tapi naik dan turun. Lu dasarnya dulu lu pelajari. Gua dulu belajar kompas bidik setengah budak. Iya, setengah struktur tanah itu mesti tahu juga semuanya. Jadi lu nggak asal wah ini nih murah nih ikut nih, itu nggak bisa. Wah karena sini, nah, lu cuma baru naik 3 kali doang nih gunung, bikin open trip. Ya memang hak mereka gitu, tapi kan nanti kalau ada terjadi hal-hal yang kita nggak inginkan, pasti terimbasnya akan terponis lah open trip yang ini yang udah terbentuk ya. Itu yang menjadi beban buat kita. Itu. Nah, Bang, kan dari banyak peserta kan ya, ini karakter beda-beda sih. Ada yang egois, ada yang nurut, ada yang ramah juga. Nah, kalau abang ketemu yang egois kan, gimana tuh? Makanya di sini dulu belajar. Kenapa sih di sini ada leader, ada sweeper? Sweeper ini yang mengetahui semua kondisi karakter fisik orang lain. Kalau lu begini misalkan, lu jadi sweeper, tetapi dia nggak bisa membaca orang ini kuat atau enggak ya. Lu paksa jalan, dikit lagi, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Jadi lu harus sweeper itu yang benar-benar karakter orang yang baru lu kenal, itu lu tahu. Berarti sweeper itu yang benar-benar pengalaman. Nah iya. Kalau leader ini memang untuk yang pembuka jalan dan fisiknya lebih kuat. Itu karena nggak mungkin di suatu pendakian lu menengok belakang. Iya, benar. Itu. Berarti perlu pemimpin ya. Perlu pemimpin, dan itu makanya ada leader, ada sweeper. Nah, sebenarnya yang terpenting itu di pendakian itu sweeper cuy. Kalau lu mau tahu nih buat lu penonton, itu makanya sweeper itu penting banget. Lu jangan asal nyuruh orang jadi sweeper. Gitu. Itu nomor 1. Leader mah nggak ada apa-apanya cuy. Sweeper itu manusia paling sabar ya Bang. Asli Bang. Sweeper itu kalau lu hormati daripada leader. Leader itu nggak memikirkan orang lain yang di belakang. Dia memikirkan yang ke depan. Karena itu petunjuk jalan. Petunjuk jalan. Itu aja sih. Tapi seorang sweeper juga bisa menggantikan leader ya, di saat leader tidak bisa, ibaratnya wah gua nggak bisa nemu jalan dan segala macam. Makanya gini, sebenarnya 3 leader, Evan, sweeper. Karena kebanyakan orang udah nggak pakai Evan. Evan itu bisa di depan, bisa di belakang, mengontrol peserta. Entar itu nanti Evan itu bisa di depan, mendampingi leader. Leader jalan duluan, gue di belakang nunggu yang di belakang, itu namanya Evan. Sebenarnya 3. Nah, sekarang yang gue lihat Evan tuh nggak pakai, cuma dipakai cuma 2, leader sama sweeper. Sekarang mungkin kalau bahasa sekarang yang tengah itu diganti followers ya. Followers. Pengikut. Ya karena gini cuy, zaman sekarang di suatu pendakian mau gunung mana aja lu ketemu orang. Iya. Itu. Nah, Bang. Nah, kalau misalnya nih dalam open trip nih, kita kan nggak mungkin menanyakan seandainya ada peserta yang wanita nih, ada yang head nih, terus atau ada yang punya riwayat penyakit dalam atau penyakit yang berbahaya. Nah itu cara supaya mungkin ya mereka jujur, atau lu nggak secara langsung nggak nanya persiapannya apa? Nih 1, bedanya sekarang sama dulu. Kalau dulu kenapa sih lu naik gunung di zaman gua tahun 90,
itu nggak ada namanya surat sehat. Hmm. Di mana lu naik gunung, lu pasti sehat. Nggak ada yang namanya penyakit, ada yang sakit. Lu pasti sehat. Nah, di tahun 2000 mulailah di tahun 2010 ke atas itu ada, ya gue nggak bisa sebutin ya, dulu ada yang terjadi karena dia itu ternyata ada penyakit. Itu ada penyakit asma. Nah, dari situlah semua di link itu mesti ada surat sehat. Kalau dulu enggak. Nah, surat sehat ini memang penting banget untuk peserta atau pendaki gunung ya. Penting banget. Walaupun lu sehat, itu harus tahu. Ya tapi kan sekarang banyak yang Manipulasi. Nah, udah sehat ya kan, gitu kan ya. Formalitas lah ya. Formalitas doang gitu. Nah, kalau lu menyikapi ada yang penyakit asma atau yang lainnya dan ada yang head, wajar-wajar aja lu naik nggak jadi masalah. Yang penting gini, mental satu, dua, pikiran lu harus jernih. Ya, kalau pikiran lu udah kepikiran hal yang lain, itu akan menjadi beban buat diri kita sendiri. Jatuh lah mentalnya. Jatuh. Kan gue lagi dapet gini. Gue aja ada beberapa peserta gue dulu yang penyakit asma waktu itu di Semeru. Kan, bang, gue asma gini gampang nanganinnya. Yang penting P3K itu nomor 1 kita bawa. Berarti persiapan awal itu Persiapan kita untuk ya? tim kita udah ada, tetapi persiapkan diri lu sendiri. Lu udah tahu penyakit lu asma, apa yang lu harus bawa, obat-obatnya Pribadi ya. pribadi itu lu bawa. Jangan sampai kan gue udah ada tim, udah ada yang ngatur P3K. Enggak segampang itu. Gitu. Berarti ibaratnya kalau peserta ya yang tahu kondisi badan lu ya lu yang tahu penyakit Iya, lu ya. gitu. Nah, kayak gitu. Kita tinggal menyediakan P3K standar untuk kalian. Ya, tapi tidak kemungkinan kita ngurus pasti dari bawah sampai atas sampai pulang. Ya, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa dengan pulang dengan badan yang utuh kan. Selamat, tujuan kita kan pulang, bukan puncak. Tujuan kita pulang selamat sampai rumah. Gitu aja. Ya nggak tutup kemungkinan, nggak mungkin lah. Gua aja nih beberapa orang gue bawa nih, terus ketemu orang yang nggak gue kenal, itu dia kondisinya nggak bawa logistik, naik ke atas, gue tuntun sampai atas, nyampe gue aja ngecamp di tempat gue. Itu. Oke bang, terima kasih banyak nih bang ya. Thank you banget nih udah datang ke Oke. base camp Thank Abang you, Adventure Nas. nih. Lu jadi Udah kita akhirin percakapan ngobrol asik bersama Abang nih, episode ketiga ngebahas tentang sebuah trip organizer. Dan Bang Anis sebagai pemilik trip organizer Senja Kata. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.